satelit Palapa B2 dijual ke perusahaan Yahudi Singtel, pusatnya di Singapura, dijual. Padahal itu jantungnya Indonesia. Makanya ketika Ibu Megawati menyerahkan kepada Pak Jokowi, itu kan cita-cita Pak Jokowi, satelit Palapa akan kita beli kembali. Buktinya apa? Buktinya bohong. Bohong, Pak. Nah, padahal sampai ditulis 66 kebohongan. Gitu itu masih ada yang mau mengangkat sebagai nabi dari anggota pengurus PSI. Ini Mulyono ini layak diangkat jadi nabi. Loh, pertanyaannya, nabi itu pernah bohong apa enggak? Ini syaratnya jadi nabi itu kan enggak pernah bohong. Jadi ini ya nabinya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Rasulullah SAW memberikan warning, peringatan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari akan tapi dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, artinya cuek, masa bodoh, yang penting dirinya selamat, keluarganya selamat, masa bodoh terhadap umat, cuek. Rasulullah memberikan peringatan, falaysa minni, mereka bukan golonganku, kata Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alangkah ruginya kita hidup di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Sangat-sangat rugi sekali, sia-sia hidup di dunia ini kalau tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ayo
Kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi kita action berbuat di tengah-tengah umat, plus di hadapan Allah. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab sirah nabawiyah, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, saat itu Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata hari itu adalah peristiwa sakratul maut. Apa yang terucap dari ucapan Rasulullah saat beliau menghadapi sakratul maut? Ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Saat menghadapi sakratul maut, Rasulullah masih mikirkan umatnya. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam memberi busra, berita gembira, ya Rasulullah, umatmu umat akhir zaman, tapi Masya Allah, umatmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah tersenyum. Di penghujung waktu duha, Rasulullah berikan wasiat yang terakhir, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aymanukum. Artinya apa? Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Artinya wasiat terakhir Rasulullah, jaga hablum minallah dan hablum minan nas. Ini wasiat terakhir Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali membahas tentang problematika umat kontemporer. Kemarin di media sosial jadi viral, Benyamin setan Yahu, ya, muncul di media sosial. Kami akan menghancurkan dua negara, Pakistan, Indonesia. Viral itu di media sosial. Dan targetnya 2025. Nah, tahun ini targetnya. Kalau kita lihat apakah ini sebagai sebuah fakta empiris, ya, dari dua negara itu terungkap dalam sebuah buku, satu berbahasa Rusia yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Blueprint Zionis Yahudi untuk menguasai dunia, terutama dua negara, Pakistan dan Indonesia. Yang kedua, invisible hand atau kendali Zionis di balik konspirasi dunia. Ternyata dari dua buah buku ini ada 9 strategi yang sudah cukup lama diaplikasikan di dua negara, Indonesia dan Pakistan. Coba kita cek. Strategi pertama, proyek pemiskinan. Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Angka kemiskinan di Indonesia sudah hampir 60% lebih. Danger. Diciptakan, bukan alami. Bahkan pakar ekonomi Amerika, siapa itu namanya, kok lupa saya, John Perkin, dia tulis dalam bukunya An Economic Hitman, Indonesia adalah prototipe proyek pemiskinan yang berhasil. Itu ditulis oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman, itu pakar ekonomi Amerika. Yang kedua, penguasaan sumber daya alam.
Sudah terjadi? Sudah. Seluruh Indonesia, bahkan kota kecil Bojonegoro, ada yang dari Bojonegoro? Kota kecil Bojonegoro, di sana ada blok cepu minyak. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Yahudi Amerika. Newmont dulu dikuasai Amerika, tapi sekarang sudah dijual ke Cina. Sumber daya alam di Indonesia semua sudah dikuasai. Morowali, nikel, Cina. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, penguasaan aset-aset ekonomi. Hampir 80% aset ekonomi Indonesia sudah dikuasai Yahudi. Penguasaan aset informasi sudah sejak zamannya Presiden Ibu Megawati. Satelit Palapa B2 dijual ke perusahaan Yahudi Singtel, perusahaannya di Singapura, dijual. Padahal itu jantungnya Indonesia. Makanya ketika Ibu Megawati menyerahkan kepada Pak Jokowi, itu kan cita-cita Pak Jokowi, satelit Palapa akan kita beli kembali. Buktinya apa? Buktinya bohong. Bohong, Pak. Nah, padahal sampai ditulis 66 kebohongan. Gitu itu masih ada yang mau mengangkat sebagai nabi. Dari anggota pengurus PSI ini, Mulyono ini layak diangkat jadi nabi. Loh, pertanyaannya, nabi itu pernah bohong apa enggak? Ini syaratnya jadi nabi itu kan enggak pernah bohong. Jadi ini sudah ya nabinya setan. Kemudian yang kelima, penguasaan sistem politik dan hukum. Sudah. Ini yang menyampaikan mantan rektor UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi, di depan tokoh-tokoh nasional, termasuk Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Beliau ngomong, tahun 2002 di gedung DPR RI itu berkarung-karung dolar. Tujuannya apa? Untuk menyuap seluruh anggota DPR yang 500 lebih. Tujuannya apa? Ganti Undang-Undang Dasar 1945. Berhasil apa enggak? Berhasil. Jadi 500 lebih anggota DPR itu kalau sudah ada dolar, mata sudah berubah jadi hijau. Berkarung-karung dolar. Sehingga hapuslah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga diketok palu oleh DPR RI Undang-Undang Dasar 2002. Begitu Undang-Undang Dasar 2002 muncul, diketok palu oleh DPR RI, langsung kapitalisme Amerika masuk, komunis Cina masuk, hancurlah Indonesia. Makanya ketika pergantian presiden Pak Prabowo, coba dengarkan itu sumpahnya Pak Prabowo, kan tidak ada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada, sudah hapus. Ini musibah bagi Indonesia. Makanya kenapa Pak Prabowo begitu setelah dilantik jadi presiden, beliau bercita-cita, ayo kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
rusak Pak Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 2002 ini. Kapitalisme Amerika mencengkeram, komunis Cina mencengkeram. Gitu. Bahkan sampai ini banyak. Kalau dalam beberapa keputusan hukum itu kan biasanya pasal-pasal itu kan ada kalimat-kalimat gitu. Sampai kata Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, per kalimat itu ada nilai. Per kalimat itu, satu kalimat itu bisa dijual berapa juta. Sampai seperti itu. Jadi ternyata pengkhianat bangsa ini lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Kalau waktu kita dijajah Belanda itu, londo ireng ini lebih akeh daripada londo bule. Kemudian penghancuran moral yang keenam. Kemudian penghancuran militansi Islam. Bagaimana strateginya? Umat Islam diberi stigma radikal, garis keras. Kemudian deislamisasi. Apa? Proyek deradikalisasi Islam itu sama dengan deislamisasi. Puncaknya konversi agama, kolaborasi antara negara-negara barat dan lembaga-lembaga misionaris. Ini. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah, Pak. Tidak jadi, gagal 2025. Buktinya apa? Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kan imam madhab. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Malik rahimahullah pernah memberikan statement, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang zalim dengan orang zalim lainnya, lalu Allah akan membalas keduanya. Allahu Akbar. Jadi apa yang diungkap oleh Imam Malik ini hak, benar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini, kata Allah, aku jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling bentur. Umat Islam Ahlus Sunnah disunahkan untuk bergembira dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjadikan orang-orang zalim saling mengalahkan satu sama lain, itulah Allah. Ini sudah. Sehingga akhirnya proyek 2025 Indonesia Pakistan gagal. Alhamdulillah. Berarti Pak, Allah masih cinta pada umat Islam di Indonesia ini. Saya bayangkan target 2025 kan tahun ini. Alhamdulillah gagal. Ini kalau enggak makarnya Allah, enggak bisa. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah itu sampai, terutama ulama-ulama hadis, itu berani mengeluarkan ijtihad. Inilah yang dimaksud fitnatud duhaima tingkat global. Apa fitnatud duhaima itu? Fitnatud duhaima itu bentuk tasghirnya, pengecilannya dahma, artinya gelap, hitam. Fitnah kegelapan, itu bahasa kinayah. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran.
kalau fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman paginya jadi kafir. Why? Kenapa? Qala ya bi'udinahu bi'arti minatnya, dia jual agamanya dengan harga dunia. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kabar apa? Kalau sudah fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, umatku akan terbelah jadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Kalau dalam lingkup negara, negara mukmin sejati dan negara munafik sejati. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu Presiden Thayyip Erdogan datang ke Indonesia, langsung ada MOU Turki, Pakistan, Indonesia, Malaysia, kerjasama aliansi militer dunia Islam. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Itu. Jadi ini kita alhamdulillah, artinya sebelum Benyamin Netanyahu menggolkan itu gagal semuanya. Tapi Indonesia sudah punya Pak Prabowo, sudah siap-siap sudah. Karena ancaman itu sudah viral itu Pak, sudah viral. Makanya kenapa Indonesia langsung pergi ke Rusia? Indonesia pergi ke Rusia itu. Waktu itu kan Pak Prabowo menyampaikan di depan Vladimir Putin, 15 pangkalan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya di mana? Darwin, Australia. Sementara 10 tahun Mr. Mulyono memberi karpet merah kepada Cina untuk membangun markas militer di Natuna, Kepulauan Natuna. Itu pun Cina minta tambah apa? Pulau Rempang Galang. Kenapa Cina berambisi untuk menguasai Pulau Rempang Galang? Karena Pulau Rempang Galang itu ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal-kapal selam milik Cina untuk merapat, memperkuat markas militer Cina yang ada di Natuna. Makanya Presiden Prabowo langsung ngangkat Jenderal Kunto, putranya Pak Tri, langsung diangkat menjadi Pangkopgab Wilhan I. Begitu Pak Tri ngirim surat ke DPR MPR, lengserkan Gibran. Langsung Mulyono ngamuk, minta kepada Panglima TNI untuk mencopot Jenderal Kunto. Tapi kedengaran Pak Prabowo langsung stop, jangan diteruskan. Akhirnya SK-nya gagal. Tetap Jenderal Kunto tetap menjadi Pangkopgab Wilhan I. Jadi pertarungannya luar biasa ini Pak. Pertarungannya luar biasa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana makar golongan kafir? Tadi kan alhamdulillah kita bersyukur. Tapi Pak, setelah kita bersyukur, saya perlihatkan data-data prosesnya, dan itu kan perlu kita teliti. Walaupun gagal, tapi kan kita perlu meneliti supaya jangan sampai kita masuk lubang untuk kedua kali. Bagaimana makarnya golongan kafir yang sudah disiapkan cukup lama, cukup lama oleh Benyamin Netanyahu. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba membuka bagaimana prosesnya supaya kita jangan sampai masuk lubang untuk kedua kalinya. Ternyata Yahudi besar, yaitu Amerika, punya lembaga riset namanya National Intelligence Council, NIC. Jadi Dewan Intelijen Nasional Amerika pusatnya di California, Amerika Serikat. Dia punya menaungi 15 negara.
Jadi National Intelligence Council itu menaungi 15 negara, komandannya Amerika. Nah, merilis sebuah laporan diberi judul Mapping the Global Future, pemetaan masa depan dunia. Akhirnya National Intelligence Council membuat 4 skenario start 2020. Apa? Yang pertama, start 2020, 15 tahun ke depan China dan India akan menjadi pemain utama dalam aspek ekonomi dan politik dunia. Benar, benar. Yang kedua, Amerika tetap memimpin dunia. Kenapa? Ditopang oleh APEC, kekuatan lobby Yahudi di Amerika tetap mengendalikan dunia. Kalau dulu Rothschild dan Rockefeller, sekarang George Soros dan Henry Kissinger, itu elit global. Kalau di Indonesia namanya global predator, kalau bahasa akademiknya elit global. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, akan muncul a new Islamic Caliphate start 2020. Akan muncul sebuah pemerintahan Islam global dalam rangka untuk menandingi, memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global barat. Ternyata benar, Pak. 2020 itu muncul 4 negara: Indonesia, Turki, Pakistan, Malaysia. Makanya Pak Prabowo MUU. Dan ini prediksi ini benar, ini hasil riset ini, Pak. National Intelligence Council. Artinya apa? Kebangkitan dunia Islam tidak bisa dibendung. Itu sudah. Sampai akhirnya Tony Blair sebagai Perdana Menteri Inggris memberi rincian ciri ideologi setan. Yang pertama, menolak legitimasi Israel, menolak keberadaan Israel. Nah, kira-kira siapa yang nolak itu? Seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia dimasukkan dalam konstitusi negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Sampai Presiden Soekarno tahun 1962 mengaplikasikan konstitusi negara Republik Indonesia itu dengan statement, selama belum merdeka, Indonesia wajib berada di garda terdepan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Tertanda 1962, tertanda Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Gitu. Makanya siapapun Presiden Indonesia, konstitusi negara sudah menegaskan Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk memerdekakan Palestina. Itu sudah jadi konstitusi negara kita. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang nyusun itu, Pak? Kan tidak pernah ditulis dalam buku sejarah, kan tidak pernah ditulis, ya kan? Ternyata asbabul wurudnya pada saat sidang Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu, pidato pertama itu kan Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, itu pakar konstitusi, kemudian Insinyur Soekarno. Setelah itu 60 anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan minta kepada 3 ulama, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Lahirlah Piagam Jakarta.
yang sering disebut dengan Jakarta Charter. Itu sejarah, tapi nggak pernah ditulis dalam buku sejarah. Sopo sing nyusun itu nggak pernah. Itulah ulama kita itu ikhlas, Pak. Ulama-ulama kita itu ikhlas, nggak perlu ditulis. Yang penting dasar negara sudah dijadikan pijakan sampai hari ini kan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan dibaca terus kan tiap hari Senin kalau upacara itu, ya kan? Itu yang nyusun 3 ulama itu, Pak. Makanya tadi pagi saya ngisi di Masjid Nurul Islam Bukit Cemara 7. Itu kenapa kok di alinea keempat tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Itu ada asbabul wurud itu, Pak. Ada asal usulnya itu. Ternyata tadi pagi di Masjid Nurul Islam BCT saya sampaikan, buka surah Al-Baqarah ayat 218. Itu yang dijadikan pijakan 3 ulama ini untuk memasukkan di alinea keempat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Ternyata bunyi ayatnya, innalladzina aman walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang aman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, wahajar, dan yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang diberi rahmat dari sisi Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata untuk mencapai rahmat Allah itu syaratnya amanu wahajaru wajahadu fisabilillah, tauhid, hijrah, dan jihad, baru rahmat kemerdekaan Allah berikan. Masya Allah, ternyata ulama-ulama kita itu luar biasa, ya kan? Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan bulan depan, atau nanti bakto adzan ada tanya jawab 5 menit aja, gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.